Secara syariat, itikaf itu diartikan sebagai berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah. Nah, tapi apa halnya jika yang melakukan itikaf ini adalah seorang perempuan? Bagaimana hukum-hukumnya dalam pandangan Islam? Serta apa saja rukunnya? Mari kita simak bersama dalam program Mutiara Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwafila pemirsa Kompas TV, M2 TV serta pendengar setia Mujahidin FM Radio dakwah Anda. Kembali dalam program Mutiara Hati. Di episode kali ini kita masih akan membahas seputar amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Nah, tentunya memasuki bulan Ramadan ada banyak amalan yang ingin kita capai. Salah satunya adalah yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Namun di episode kali ini bukan malam Lailatul Qadarnya yang akan kita fokuskan, tapi amalan untuk mencapainya. Salah satunya adalah amalan itikaf. Nah, kalau biasanya itikaf ini mungkin dilakukan oleh para ikhwan atau para lelaki itu biasa saja, karena memang tingkat kekhawatiran atau resikonya lebih rendah. Nah, namun apa halnya jika itikaf ini dilakukan oleh para akhwat atau para wanita? Bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam? Mari kita tanyakan langsung bersama Ustazah Sayyidah Nur Hasanah. Baik Ustazah, nah ini perihal hari ini kita bicara soal itikaf. Itikaf ini kalau misalnya dilakukan oleh para wanita, para akhwat nih, nah ini bagaimana sih dalam pandangan Islam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di episode yang sama Mutiara Hati. Di Mutiara Hati ya. Iktikaf itu dalam arti bahasa itu kan berdiam diri sejenak gitu ya. Berdiam diri dalam artian ya tidak hanya berdiam-diam saja kan, tapi dia nanti ada niatnya, ada niat ibadah kan. Ketika kita di Lailatul Qadar itu kita tahu, kita kan suruh nyari hari-hari tanggal ganjil atau hari ganjil di terakhir bulan Ramadan ya. Kemudian kita selalu doakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pengampun ya, maka ampunilah kami. Itu tuh salah satu doa-doanya ya. Kemudian di dalam hadis itu ada man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar ya, karena beriman dan mengharap ampunan dari Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Masya Allah. Luar biasa kan? Jadi apakah boleh wanita itu itikaf, boleh apa enggak sih? Bagaimana hukumnya? Iya. Wanita, kita lihat di hadis Rasulullah itu ya. Sebelum hadis Rasulullah itu ada di surat Al-Baqarah juga. Ini secara umum di Al-Quran dijelaskan. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifin wal 'akifin wal ruk'i sujud. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kami perintahkan ya, terutama ya, kami perintahkan maksudnya Allah dia, kepada siapa yang Allah perintahkan? Dulu pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, antahhira baiti, untuk mensucikan baiti itu yaitu Baitullah itu ya, yang Ka'bah yang ada di sana ya. Untuk apa? Lit-taifin, Baitullah itu untuk orang-orang tawaf di situ ya, orang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang beriktikaf. Ini umum, sifatnya umum, siapa saja, boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Warruk'i sujud, kemudian dia orang-orang yang sujud, orang-orang yang sholat yang ada di situ. Jadi ini bentuknya di surat Al-Baqarah ini untuk semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, karena kan ini adalah jamaah. Jadi kan yang pergi umroh ke sana itu kan tidak hanya laki-laki saja. Ya, yang umroh, bahkan ada yang agenda bulan Ramadan untuk itikaf di sana, laki-laki, perempuan ya. Semuanya bisa dilakukan.
Nah, kemudian ini senada dengan hadis Rasulullah. Jadi Al-Quran dan hadis itu tidak pernah berseberangan. Apa kata Rasulullah? Ya takifun al-ashar al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Summa ataka fa aswajuhu min ba'dihi. Nah, Rasulullah beritikaf 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian diikutilah oleh istri-istri Rasulullah, istri-istri Rasulullah. Dan istri Rasulullah itu minta izin ke Rasulullah. Bolehkah, kalau pakai bahasa kita, bolehkah ya Rasulullah saya ikut juga iktikaf? Sayyidah Aisyah ya terutama. Kemudian Rasulullah mengizinkan. Kemudian ikut lagi istri Rasulullah yang namanya Hafsah. Bolehkah saya? Nah, jadi terus minta izin. Nah, kemudian di dalam masjid itu bentuklah kayak tenda-tenda, tenda-tenda. Nah, itu jadi untuk iktikaf untuk beribadah banyak ngajinya di situ, banyak sholatnya. Ketika Rasulullah itu selesai sholat subuh, Rasulullah tuh masuk ke tendanya Rasulullah untuk beriktikaf. Ada khusus itu ya, pojok-pojok sendiri, ini tempat saya, di tempat saya. Kayak seperti biasanya yang di masjid pada umumnya itu ya, ada pojok sana, pojok sana, pojok sana itu. Ketika selesai sholat wajib pindah ke situ. Untuk apa? Untuk memfokuskan diri beribadah, untuk lebih dekat diri kepada Allah itu ya. Jadi bukan diam duduk atau makan atau ngerumpi di situ. Itu kan sayang juga. Sayang juga kan enggak pas jadinya. Hilang tujuan utamanya ya Ustazah. Iya. Sumatakibu azwajuhum ba'di itu boleh akhirnya kan. Jadi tidak hanya orang laki-laki yang boleh iktikaf, jadi perempuan pun boleh kan. Kalau di Al-Qur'an tadi itu dijelaskan secara umum semuanya. Kemudian hadis di situ menafsirkan surat Al-Baqarah itu wanita boleh itu ya, wanita boleh. Ya, nanti ada syarat-syaratnya tentunya. Kemudian ada tidak sekedar tinggal begitu, tapi ada niat ya. Niat. Harus berniat kalau beriktikaf. Yang paling utama tentunya ya. Tadi yang pertama itu adalah izin tentunya bagi akhwat ya, perempuan. Izin suaminya, izin walinya, orang tua, orang rumah lah pokoknya. Orang rumah pokoknya. Kemudian jangan lupa niatnya harus lurus, insyaallah ya Ustazah. Niat, harus berniat iktikaf. Niat iktikaf. Kalau tidak berniat, meskipun di masjid itu berhari-hari di situ tak pulang-pulang, tapi tak niat, nggak bisa. Beda lagi hitungannya. Ya, harus berniat iktikaf. Sama seperti puasa, harus berniat puasa wajib. Kalau tidak berniat, nah itu hitungannya akan berbeda. Nah, menarik sekali pemirsa tentunya pembahasan kita kali ini pada episode Mutiara Hati seputar iktikaf pada akhwat atau pada wanita tentunya. Namun kita akan kembali sesaat lagi Ustazah, kita harus jeda dulu sebentar. Pemirsa tetap bersama kami di program Mutiara Hati. Mutiara Hati kembali bersama saya Nur dan juga Ustazah Syaidah Nur Hasanah Sayyid. Nah, di episode kali ini, di segmen pertama tadi kita sudah mengulas sedikit nih. Yang pertama, kalau misalnya para akhwat atau para wanita ingin melakukan iktikaf, yang pertama adalah izin, ya Ustazah. Yang kedua adalah niat. Nah, niatnya seperti apa sih Ustazah? Iya, baik. Kita segala sesuatu itu harus berniat gitu ya. Kalau tidak berniat maka seperti hanya sholat. Kalau kita tidak berniat, sholat zuhur nih, niatnya salah, batal. Niatnya harus berniat. Nah, di iktikaf ini kita harus berniat iktikaf karena Allah ya, karena Allah. Saya berniat iktikaf karena Allah. Cukup itu di hati, niat itu di hati. Tapi boleh saja diucapkan, boleh saja, itu tidak mengapa. Tapi yang penting tuh hatinya harus berniat. Nah, hatinya tidak berniat payah juga ya kan. Kemudian tidak gaduh di dalam masjid itu, tidak heboh Ini penting penting ya, terutama ya yang apalagi yang akhwat kalau ketemu temannya. Kayak baru ini, itu kan
itu biasa-biasa aja di masjid. Kan ini kita kondisinya di masjid, kita kan mau ibadah, ya fokus sama ibadahnya sehelo. Nanti kalau sudah enggak itikaf aja, itu sehelo aja kalau ada di masjid. Jadi tidak gaduh, kemudian harus bersih, jadi bersih, tidak ngotorin masjid, kemudian badan juga nggak boleh kotor juga ya, nanti kumus-kumus nggak keluar-keluar kok seperti itu juga, nggak juga ya, harus bersih badannya, pakaiannya, tempatnya. Yang terpenting jangan sampai mengotori masjid dengan cemilan. Biasanya alat perempuan ini suka dengan makannya ini itu dibawa bukan-bukannya. Tidak mengapa dibawa, tetapi tidak mengotori masjid. Kan karena namanya itikaf itu mesti harus di masjid. Kalau bukan di masjid dia bukan itikaf namanya. Mabit mungkin ya. Kemudian menutup diri, ini cara-caranya. Menutup diri artinya kita di dalam masjid itu kalau misalnya ada situ ruang tertutup, di situlah dia untuk perempuannya tidak keluar sana keluar sini, tidak nampakkan laki-laki. Misalnya kalau laki-laki sebelah sana, kalau perempuan sebelah sini, yang paling belakang misalnya dekat dengan kamar mandi itu kan lebih. Kemudian juga tidak pakai harum-harum juga ya. Nanti kalau kecium dengan lawan jenis payah pula. Ini kok masjid kok harum-harum benar ya kan. Bersih tapi nggak mesti harus harum benar kan. Nanti pas ngambil wudhu apalagi nanti kamar mandinya berdekatan. Itu mesti harus hati-hati untuk wanita ya. Iya, untuk wanita emang harus hati-hati itu tadi. Jangan gaduh, jangan tak usahlah bawa banyak bekalnya, terus banyak bekal sampai satu. Iya. Kecuali bawa selimut, bawa bantal, makanannya sebelah sini gini, Ustazah. Masya Allah. Itu mah ini indah. Piknik Ustazah ya. Masya Allah. Jadi niatnya jadi berpengaruh juga nanti kan dengan inilah ibadahnya. Jadi, seperti itu. Ke masjid itikaf itu untuk banyak baca Quran, banyak sholatnya, sholat sunnah, bukan sholat wajib ditambah 4 menjadi 5, bukan begitu. Jadi sholat sunnah yang dimaksud ya, sholat sunnah diinikan lebih lagi mendekati diri kepada Allah, membersihkan hati, membersihkan diri. Itu tadi. Kalau kita mengotori masjid sama saja mengotori hati kan. Jangan sampai mengotori masjid. Sah-sah saja itu ke masjid ya. Kemudian ada hukumnya, hukum wanita. Menurut para ulama ini memang banyak pendapat ya. Kalau tadi di hadis itu boleh saja, kemudian di Al-Quran boleh saja. Tetapi di kalangan ulama ini berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Ya lihat kondisinya. Kalau misalnya tempatnya di masjid itu tidak mendukung untuk iktikaf, sebaiknya dilakukan di beribadah di rumah saja, di masjid di tempat sholat musola di rumah saja. Karena kan misalnya tempatnya terbuka, kemudian di situ tak ada tempat khusus untuk perempuan, kemudian takutnya nanti auratnya malah nampak, malah kebuka. Itu udah tempatnya kecil, misalnya laki-laki udah banyak, tak cukup untuk laki-laki. Nah, itu baiknya ya di rumah saja, musola yang ada di rumah. Tetapi itu namanya bukan itikaf, tapi tetap ibadah. Dan nilai ibadah. Karena yang namanya itikaf itu ya di masjid. Harus di masjid. Dan tentunya ini juga mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para istrinya tentunya. Kemudian ada rukun-rukun itikaf juga nih, ada rukunnya nih. Namanya rukun nih nggak bisa ditinggal. Kalau tadi itu hukum-hukum rukun itikaf, berniat itu tadi, berniat ada di masjid. Kemudian sunnah untuk wanita, sunnah untuk wanita ya, dilakukan itu sunnah. Jadi kalau misalnya enggak pun tidak mengapa, enggak berdosa. Masih banyak yang harus dilakukan, misalnya menyiapkan untuk makan sahur untuk keluarganya, itu pahalanya luar biasa. Kan namanya sunnah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan pun enggak mengapa. Tapi kan tujuan itikaf itu tadi ingin menggapai Lailatul Qadar itu tadi, ingin menggapai Lailatul Qadar. Jadi
bagaimana caranya kita bisa sukses puasa 1 bulan ini, kemudian kita juga dapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kan lebih baik daripada 1000 bulan ya kan, sayang ya, disayang-sayang. Kalau itu kita dapatkan di masjid itu kan lebih besar pahalanya ketimbang kita dapatkan di rumah. Kalau di rumah mungkin tidak maksimal ibadahnya. Bisa saja dimaksimalkan di rumah, kemudian makan sahurnya jangan terlalu banyak pernak-perniknya ya, untuk ibu-ibunya jangan terlalu banyak. Kita maksimalkan, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk ke masjid, maksimalkan saja di rumah, tetapi tidak mendapatkan pahala itikafnya tadi. Kalau ternyata kita ada di rumah dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah pahalanya juga besar gitu, nggak besar karena kan tidak mungkin bisa semua wanita pergi ke masjid beritikaf. Jadi yang bisa saja, yang dan itu pun nilainya adalah sunnah. Kalau itu tempatnya safe untuk perempuan, kemudian tidak mengkhawatirkan auratnya kebuka, kemudian itu aman yang terpenting. Tidak mungkin semalaman tuh kita melek terus, tidak mungkin, tidak mampu ya. Jadi mesti ada istirahatnya, ada tidurnya kayak gitu. Nah, pas dalam keadaan seperti itu, masjid itu aman gitu ya. Aman artinya tidak ada yang intrik-intrik, tidak ada apa-apa lah pokoknya. Insya Allah ada sapam semua ya. Insya Allah aman juga. Aman itu dalam artian aman badannya ya, aman barang-barangnya juga. Mesti kan kita bawa barang-barang ya. Iya, pastinya. Setidaknya dompet mesti dibawa ya. HP-nya mesti dibawa biasanya. Itu aman. Kalau misalnya tidak aman, nah itu tadi makanya ulama berbeda pendapat. Nah, kalau tak aman baiknya ya beribadah di rumah, di musola rumah saja. Kalau ternyata dapatkan Lailatul Qadar itu pahalanya juga sama, tetapi tidak dapatkan nilai itikaf itu tadi. Jadi sebenarnya pada intinya itu tidak membatasi baik laki-laki maupun perempuan kalau dalam hal ibadah ya Ustazah ya. Kalau bernazar beda nih, kalau tadi sunnah, kalau bernazar itu menjadi wajib ya. Misalnya saya bernazar dalam bulan Ramadan ini akan itikaf sebulan lebih, itu wajib dilakukan. Harus hutang jatuhnya sama Allah ya, karena sudah diikrarkan ibaratnya seperti itu. Jadi tak usah pakai bernazar. Tetapi kalau terpaksa, harus dan wajib, nazar itu wajib dilaksanakan. Nah, carilah tempat yang aman, di masjid yang aman, seperti kalau di Kalbar, Mujahidin, aman insya Allah ya. Karena ada sapam perempuannya juga. Biasanya juga ada panitia-panitia itikaf ya di masjid-masjid. Dan untuk makan sudah siapkan ya, Masya Allah luar biasa. Dan insya Allah masjid-masjid yang lain juga seperti itu. Amin, mudah-mudahan ya Ustazah. Nah, sangat-sangat menarik ya bicara soal itikaf ini. Tapi masih akan ada pembahasan lainnya lagi, tetap di Mutiara Hati. Baik pemirsa Kompas TV, M2TV serta pendengar setia Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, masih di program Mutiara Hati. Nah, seputaran itikaf, tadi dari awal sampai segmen yang kedua tadi ya, kita udah bahas itikaf itu apa, kemudian pandangan hukumnya dalam Islam, kalau misalnya perempuan atau ahwat itu bagaimana, serta rukun-rukunnya, tata caranya tadi ya sudah dijelaskan oleh Ustazah. Tapi ada satu hal yang masih menyangkut di hati saya dan para pemirsa mungkin di rumah, bagi para ahwat khususnya ya. Ketika seorang wanita atau ahwat ini sedang berhalangan untuk ibadah Ustazah, apa sih ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Boleh nggak kita tetap ikut itikaf ataukah sebaiknya ditunda saja itikafnya? Bagaimana Ustazah? Insya Allah luar biasa. Baik. Bagaimana kalau wanita haid ini bolehkah itikaf sama tempatnya sudah safe, sudah ini sudah bagus, tertutup, sudah dijamin lah aman. Tapi sekarang kok ternyata haid dan jadi nggak bisa itikaf nih, macam bolehkah? Baik. Ini menurut jumhurul ulama, jumhur itu mayoritas ulama ya, haram wanita haid itikaf karena tempatnya juga di masjid. Orang haid, kemudian junub, nifas itu haram hukumnya. Masalah junub ini mau laki mau perempuan sama aja ya, sama aja. Kalau nifas perempuan aja, haid itu perempuan aja, itu haram dilakukan. Jadi kalau sudah
menurut jumhur itu mayoritas ulama ya mengatakannya berarti haram gitu ya, haram, jangan dilakukan, ditunggu dulu sampai sampai suci, sampai benar-benar suci. Tetapi kan masih banyak yang dilakukan amalan-amalan ketika kita haid di bulan Ramadan. Kita menyiapkan makan untuk yang puasa, nilainya sama pahalanya seperti yang puasa. Itu kan luar biasa. Kemudian bagaimana kita dapatkan kalau Lailatul Qadar? Ya kita dikir-dikir kan banyak, tidak dilarang kalau dikir-dikir ya. Kalau misalnya yang sudah hafal Al-Qur'an murojaahnya itu dilakukan saja, enggak masalah. Tapi untuk iktikaf sebaiknya jangan ya Ustazah. Kalau untuk iktikaf tidak boleh, karena iktikaf itu dilakukan di masjid, kecuali di musola yang di rumahnya dikir-dikir, baca istighfar, baca sholawat. Mungkin khawatir terkait kesucian masjid itu sendiri Ustazah ya, karena kita juga mungkin kalau misalnya para akhwat sedang berhalangan kan untuk beribadah terbatas ya Ustazah ya. Jadi mungkin sebaiknya melakukan amalan-amalan di rumah saja seperti itu mungkin. Lakukan di rumah karena kan nanti takutnya tembus gitu ya. Kemudian nanti mengotori masjid payah juga. Susah lagi. Kemudian kalau istihadah bagaimana? Istihadah masih boleh ya kalau istihadah karena dia tuh harus puasa, harus sholat juga kalau istihadah. Tapi kalau haid beda. Ini mungkin nanti buat para ahwat TV yang sedang menyaksikan ya program ini tentunya kita juga harus pandai atau harus bijak nih dalam melihat apakah itu masih halangan istihadah atau seperti apa. Karena ini penting juga ya soal fikih ini Ustazah ya. Kaitannya dengan ibadah kita tertunda atau bisa dilanjutkan. Nah seperti itu. Ini mungkin ada episode yang lainnya ya Ustazah yang membahas itu. Kita fokus aja ke itikaf nih. Nah kembali ke itikaf. Itikaf ini kan merupakan salah satu amalan sunnah juga ya yang dilakukan Rasul. Nah ada nggak sih Ustazah hal-hal atau amalan-amalan sebelum melakukan itikaf? Dan kemudian kalau itikaf nih hitungannya gimana? Bisa batal atau enggak? Sunnah-sunnah sebelum kita melakukan itikaf ini tidak menjenguk orang sakit, ya. Tidak menjenguk orang sakit, kemudian tidak menyaksikan jenazah. Ini sunnahnya ya, sunnahnya tidak bercumbu rayu dengan suaminya, sekali lagi garis dengan suaminya. Ya, ini sunnahnya ya, tidak jenguk orang sakit dulu. Saya mau itikaf malam ini. Saya nggak nengok orang sakit dulu kan kemarin, tetapi jangan acuh pula ya, jangan acuh pula, nantilah setelah itikaf. Kemudian jangan menyaksikan orang yang meninggal, kemudian tidak melakukan cumbu rayu ya. Cumbu rayu. Nabi Muhammad melakukan, tetapi Nabi Muhammad lebih bisa menahan. Itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad ya. Kalau nanti terjadi pas lagi itikaf, kalau malam sih nggak masalah, yang masalah itu menjadi siangnya. Ya. Kemudian batalnya itikaf itu ketika keluar dari masjid, itu batal itikafnya. Oh, subhanallah. Penting nih, menarik, sangat penting saja ya. Keluar masjid misalnya udah niat kan, niat mau itikaf nih. Oh, masih jogging dulu, jajan dulu, Ustazah. batal. Jajan dulu ke situ keluar masjid batal. Iya, batal. Batal. Jadi bagaimana untuk ini kan niat lagi. Tetapi jangan sikit-sikit keluar, sikit-sikit cari nasi goreng, sikit-sikit cari martabak, sikit-sikit. Allah mah, itu mah bukan ibadah. Itu kan ibadah sama aja di rumah. Nah, itu jadi batal, itikafnya batal ya. Jangan keluar dari masjid ya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu diceritakan di sebuah hadis itu, setelah selesai sholat itu Nabi Muhammad itu menjulurkan ininya ke kem-kemnya itu, julurkan kepalanya, kemudian disisir oleh Sayyidah Aisyah itu rambutnya itu. Dan Rasulullah kembali lagi. Jadi enggak fitness dulu, olahraga dulu. Itu batal ininya itikafnya. Kemudian ada yang disunahkannya. Yang disunahkannya apa? Memperbanyak sholawat, kemudian memperbanyak juga baca Al-Quran. Ini sunah-sunahnya. Menghindari bicara yang sia-sia ya. Sia-sia artinya ya yang kemarin-kemarin ceritakan ulang, misalnya bercerita yang kurang gitu ya. Tahan, kita lagi itikaf. Ditahan dulu. Kemudian tidak melakukan perdebatan atau
pertengkaran. Pas sedang itikaf kok bertengkar, kok banyak ngomongnya di masjid lagi itu. Jadi ramai di situ. Situ di pojok sana cerita, di sini cerita. Maklum baru ketemu kan. Iya. Jadi ajak silaturahmi. Kok silaturahmi. Oh iya. Jadi tahan dulu, kita mau itikaf. Nanti Boleh setelah silaturahmi ini. tapi apa kabar? Oh sudah Iya, balik lagi ke posisi masing-masing. dibatasi secukupnya saja, secukupnya. Perbanyak murojaahnya, perbanyak hafalannya, kemudian ya di situ tadarusnya juga. Kalau Nabi Muhammad tuh bertadarus dengan malaikat Jibril kalau bulan Masya Ramadan. Luar biasa kan. Kemudian boleh juga tuh tadi bersihkan rambut kan, Bersihkan rambut. ya, bersihkan rambut, berwudu. Makan juga boleh, makan dan minum di tempat itikaf juga boleh. Maksudnya di masjid. Ya, Yang masjid. penting tadi itu ya, kebersihan. Jangan mengotori, habis makan dibersihin. Jangan belamparan sehingga tuh tempatnya bau, nanti ini bekas makan, enggak ini, itu kan tidak juga itu ya. Khawatir juga ya. Kemudian bajunya acak-acakan juga, tak rapi bener. Misalnya mau itikaf 3 hari nih, tak ada keluaran dari masjid, bawalah 3 baju kan. Ini kan istilahnya kita kan mau PDKT sama Allah ya Ustazah Iya, ya. masa Masa harus pakai bersih. bajunya yang biasa aja Iya. gitu ya. Mau kondangan aja bajunya yang berkat-berkat gitu ya. Tapi bukan berarti nanti itikaf langsung pakai baju pesta ya. Iya. Enggak ya, Ustazah. Ditahan ya betul. Nah itu dia pemirsa Kompas TV, M2 TV serta pendengar setia Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Pembahasan kami seputar itikaf ya tentunya. Tadi ada garis besar yang saya juga sendiri mencatat di dalam hati ya Ustazah ya, bahwa yang pertama tuh sebelum kita para akhwat perempuan melakukan itikaf, yang pertama adalah izin orang tua, wali, suami, semacam itu. Kemudian bagi wanita yang sedang berhalangan lebih baik tidak melakukan itikaf karena khawatir kotor ya. Dan yang poin yang ketiga yang garis besar itu adalah kalau misalnya kita itikaf tuh ternyata bisa batal pemirsa. Nah, kalau kita keluar dari lingkungan masjid. Jadi caranya adalah meniatkan ulang, meniatkan lagi untuk melakukan itikaf ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Ustazah ya. Kalau misalnya pemirsa ingin melakukan itikaf, pilihlah masjid yang memang tidak terlalu ramai, kemudian utamakan protokol kesehatan, bawa tuh hand sanitizer atau sabun cuci tangan ya. Kemudian jaga kebersihannya. Terus kalau misalnya sakit, lebih baik jangan itikaf di rumah saja, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita selalu terjaga ya Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakillah khair Ustazah atas ilmunya dan pemirsa yang sedang menyaksikan. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dalam program Mutiara Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya,